Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penyelesaian masalah etik dan moral dalam praktek kebidanan. Di mana di video sebelumnya kita telah mempelajari contoh-contoh masalah etik dan moral yang sering terjadi dalam praktek kebidanan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kebidanan, di mana ini menjadi tantangan bagi profesi bidan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam menjalankan praktek kebidanan serta dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkahnya, termasuk dalam mengambil keputusan dalam merespon suatu situasi yang muncul, terutama dalam penyelesaian masalah etik dan moral berkaitan dengan praktek kebidanan. Pemahaman tentang etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan, tentunya dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah etik dan moral dalam praktek kebidanan. Ada beberapa langkah dalam penyelesaian masalah etik dan moral. Yang pertama, dengan pengkajian, dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi, di mana nanti dalam prakteknya tentu tidak terlepas adanya informed choice dan informed consent. Yang pertama adalah pengkajian. Hal pertama yang perlu diketahui bidan adalah perlu mendengar kedua sisi dengan menjadi pendengar yang berempati, di mana pada tahap ini targetnya adalah terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan, di mana untuk memperoleh data-data tersebut perlu bantuan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk menggali data seperti misalkan apa yang sedang terjadi atau yang menjadi fakta medik pasien tersebut. Selain fakta medik, juga apa yang menjadi fakta psikososial dari pasien tersebut. Jadi selain kondisi fisik juga kondisi psikososialnya. Berikutnya, setelah mengetahui kondisi fisik dan psikologis dari pasien, maka ditanyakan apa yang menjadi keinginan pasien saat ini. Kemudian dari keinginan tersebut, apa nilai yang menjadi konflik atau menjadi permasalahan. Baru kemudian dirumuskanlah perencanaan. Untuk merumuskan perencanaan yang tepat dan berhasil, setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut harus masuk dalam proses, mulai dari pengkajian, pengajuan pertanyaan tadi itu sudah harus mengikuti. Dalam perumusan perencanaan pun ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah tujuan dari treatment. Jadi sudah ditentukan tujuan dari treatment atau terapinya ini apa. Kemudian setelah tahu tujuan dari treatment yang akan dilakukan, maka identifikasi pembuat keputusan, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam pembuatan keputusan, serta dari beberapa opsi treatment yang ditawarkan, maka daftarkan dan beri bobot seluruh opsi atau pilihan tersebut. Kira-kira lebih besar mana bobotnya, itu yang kemungkinan atau lebih bagus untuk diambil sebuah keputusan. Setelah pengkajian selesai atau kebutuhan data yang dibutuhkan itu sudah tercukupi, maka langkah berikutnya adalah melakukan implementasi.
Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari perencanaan sebelumnya. Selama implementasi, klien atau keluarganya yang menjadi pengambil keputusan beserta anggota tim kesehatan yang terlibat di sini mencari kesepakatan putusan yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Dalam hal ini harus terjadi komunikasi yang terbuka dan tidak menutup kemungkinan di sini juga diperlukan bernegosiasi. Peran bidan dalam implementasi yaitu menjaga agar komunikasi tidak semakin memburuk, di mana karena dilema etis seringkali menimbulkan efek emosional seperti rasa bersalah, kemudian sedih, bahkan juga sering menimbulkan marah dan emosi yang kuat. Pengaruh perasaan ini dapat menyebabkan kegagalan komunikasi pada para pengambil keputusan. Dan yang perlu diingat, harus diingat oleh seorang bidan bahwa saat ini bidan harus melakukan yang terbaik bagi kliennya. Bidan harus menyadari bahwa dalam dilema etik itu tak selalu ada dua alternatif yang menarik, tetapi kadang terdapat alternatif yang tidak menarik atau bahkan tidak mengenakan. Kadangkala kesepakatan juga tidak tercapai karena semua pihak tidak dapat didamaikan dari konflik sistem dan nilai. Seringkali juga klien atau keluarga mengajukan permintaan yang sangat sulit untuk dipenuhi, dan dalam situasi lain permintaan klien juga harus dihormati. Sekali tercapai kesepakatan tersebut, pengambil keputusan harus menjalankannya, apapun itu resikonya. Langkah berikutnya setelah implementasi yaitu evaluasi, di mana tujuan dari evaluasi ini adalah terselesaikannya dilema etis seperti yang ditentukan sebagai outcome-nya atau tujuan hasil akhirnya. Pada tahap ini, komunikasi di antara para pengambil keputusan ini masih harus tetap dijaga. Hal ini karena pada saat berhadapan dengan dilema etis juga terdapat dampak emosional seperti rasa marah, frustasi, dan takut saat proses pengambilan keputusan yang harus dihadapi. Seperti misalnya masalah pengambilan keputusan dalam pemberian transplantasi ginjal. Di sini juga sering menimbulkan dilema etis karena keputusan ini sangat berhubungan dengan hak asasi manusia. Selain itu juga pertimbangan tingkat keberhasilan tindakan dan keterbatasan sumber-sumber organ yang dapat didonorkan kepada orang lain, sehingga memerlukan pertimbangan yang sangat matang sekali. Sehingga pada tahap evaluasi ini, bidan atau yang berperan sebagai konselor dan pendamping harus dapat meyakinkan klien bahwa keputusan akhir dari komite merupakan keputusan yang terbaik. Apabila pengambil keputusan sudah yakin, maka bisa dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu membuat informed consent. Demikian tadi penjelasan singkat tentang langkah-langkah penyelesaian masalah etik moral dalam praktek kebidanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.